Assalamualaikum. Halo, jumpa kembali dengan dapur Mama Jani. Apa kabarnya nih Bunda, teman-teman semua? Tentunya kabar baik ya, mudah-mudahan jika ada yang sedang sakit, cepat diberi kesembuhan dan diberi kelancaran, tentunya dalam segala urusan, amin. Kali ini dapur Mama Jani akan membagikan resep cara membuat nasi lemak pandan wangi. Nasi lemak ini adalah nasi uduknya dari negara jiran sana, negara Malaysia ya. Ini sama dengan nasi uduk, tapi kalau di sana di Malaysia nasi uduknya putih ya. Di kita juga di Indonesia nasi uduk itu putih ya. Karena kalau yang kuning biasanya disebutnya di sini nasi kuning. Tapi kali ini Mama Jani modif ya, Mama Jani bikin yang nasi lemak versi dapur Mama Jani, yaitu nasi lemak pandan wangi. Nah, penasaran apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya dan jangan di skip ya Bunda. Nah, kita ke bahan-bahannya saja. Ini ada beras putih, ini sudah saya cuci ya. Ini seberat 600 gram. Kemudian, nah sesuai namanya, nasi lemak pandan wangi. Ini saya pakai daun pandan ya. Ini daun pandannya 6 lembar. Sudah saya cuci semuanya. Kemudian ini ada serai ya. Serainya 3 batang. Nanti saya geprek ya, ini kecil-kecil ya, kalau besar-besar serainya bisa dipakai 2 buah saja ya, 2 potong, ini 3 potong saya pakai. Kemudian nah untuk menggurihkannya tentu saja memakai santan ya, sama dengan nasi uduk. Nah ini santannya saya pakai yang instan saja, 2 buah santan instan ya, boleh merek apa saja ya, ini 2 buah. Kemudian ini masing-masing beratnya 65 ml ya. Kemudian bumbu lainnya. Nah, ini yang membedakan nasi lemak dengan nasi uduk adalah ada bumbu rempahnya ya. Kalau nasi lemak ini ada jahe 3 iris. Kemudian ini kayu manisnya 1 batang kurang lebih ini 5 cm. Kemudian ada bunga lawang 1 buah yang besar. Ini pecah bunga lawangnya ya, udah dicuci. Kemudian nah ini tidak lupa bawang goreng. Ini 2 sendok makan dan bawang putih goreng 1 sendok makan. Jadi bawang merah gorengnya 2 sendok makan, bawang putihnya 1 sendok makan. Kemudian bumbunya ini ada merica halus ya, bumbu lainnya ini merica halus 1/4 sendok teh, kaldu bubuk ini 1/2 sendok teh, dan garam ini 1/2 sendok teh. Nanti kalau kurang kita tambahkan lagi ya Bunda. Nah, nasi lemak ini dimakan dengan sambal nasi lemak. Nah ini bahan-bahan untuk sambal nasi lemak ya. Ini ada cabai merah besar dan keriting, saya pakai 1 ons. Nasi lemak, sambal lemak ini sambal lemak ini tidak memakai cabai rawit ya, karena pedasnya itu rasa sambalnya tidak terlalu pedas ya, sedang-sedang saja. Nah kembali bagi yang suka pedas boleh ya, tergantung selera, boleh ditambahkan cabai rawit. Kalau saya begini saja ya, cabainya kita pakai cabai keriting dan cabai merah besar. Kemudian bawang merah 8 siung, bawang putih 3 siung. Kemudian nah ini pakai rempah lagi, pakai jahe 2 iris. Kemudian serainya ini 3 potong kecil-kecil. Daun salamnya 2 lembar, ini salam muda karena ngambil di halaman ya. Jadi saya ngambil yang muda, ini 2 lembar saja. Tomat 1 buah, dan ini bawang bombay ya.
bawang bombaynya setengah potong saja, setengah butir. Nah, bumbu yang lainnya ini ada terasi ya, sama saja ya. Sambal sambal nasi lemak ini dengan sambal terasi, tapi yang membedakan sambal lemak ini ada rempahnya, ada jahe, serai ya, salam. Kemudian ini terasi kurang lebih 2 cm. Kemudian saya pakai kaldu bubuk ayam ya, kaldu ayam dari Totole saya pakai, tapi bebas boleh Bunda, boleh merek apa saja. Ini setengah sendok teh. Garamnya ini 1/4 sendok teh. Jika kurang nanti kita tambahkan kembali. Kemudian ini gula merah sudah disisir ya, sudah diiris, ini 40 gram. Kemudian ini air asam ya, air asam Jawa. Ini air asam sebanyak 5 sendok makan. Jadi asamnya kita rendam dulu dengan air panas, kemudian disaring, diambil 5 sendok makan. Kemudian, nah ini ada teri ya. Teri atau orang Malaysia menyebutnya ikan bilis ya. Ini ikan teri. Ini untuk sambal ya, jadi memakai ikan teri. Ini sebanyak 30 gram. Ini sudah digoreng ya Bunda terinya. Nah, kemudian nasi lemak itu ada pelengkapnya ya, ada pendukungnya. Ada teman-temannya, dimakan dengan apa saja. Nah, ini dia pelengkap nasi lemak ya. Ada ayam goreng serundeng. Nah, ini mesti harus pakai ayam ya, lauknya dalam nasi lemak itu. Ini ayam goreng serundeng sudah ada di video dapur Mama Jani. Tinggal dibuka saja, saya simpan linknya di deskripsi ya teman-teman. Secukupnya saja ya. Nasi ayam goreng serundengnya secukupnya saja. Kemudian ada juga timun ya, timun secukupnya, ini sudah dicuci ya. Kemudian nah ini mesti ada teri juga ya, goreng teri, ini secukupnya saja ya, jadi dilengkapi dengan goreng teri. Kemudian kacang ya, kacang tanah ini 100 gram atau secukupnya. Ini belum saya goreng ya Bunda, masih mentah. Kalau terinya sih sudah digoreng. Kemudian telur ya, telur rebus ya, telur rebus ini secukupnya saja ya. Ini saya pakai 2 butir dulu. Ini sudah direbus ya Bunda. Kemudian ini air ya, untuk nanti nasi lemaknya secukupnya saja ya. Selanjutnya kita buat air dari pandan ini ya Bunda. Ini pandannya kita potong-potong ya, ke blendernya langsung. Karena ini akan di blender ya. Nah ini potong-potong semuanya 6 lembar ya Bunda. Jangan lupa dicuci dulu, baik pemotongnya maupun pandannya. Ini kalau punya daun suji ya bisa juga dipakai, tapi saya tidak memakai daun suji karena ini nasi lemak pandan wangi ya, jadi saya hanya memakai pandan pewangi dan warna hijaunya. Nah ini sudah diiris ya, daun pandannya kita kasih air kira-kira saja Bunda airnya ya. Kemudian kita tutup. Ini kemudian air blenderan dari daun pandan ini kita saring ya Bunda. Jadi kita ambil nanti air yang halusnya.
Nah, sekarang kita buat ya aron nasi lemaknya. Saya tidak akan memakai magicom atau rice cooker, tapi saya memakai ini wajan ya. Boleh memakai panci juga, Bunda. Jadi nasinya diaron dulu ya. Nah, kita tuang nasinya ke wajan. Kompornya jangan dulu dinyalakan ya, Bunda. Kompornya. Nah, kemudian masukkan ini serainya sudah digeprek ya. Serai. Kemudian ini kayu manis, irisan jahe, bunga lawang, kemudian ini garam, merica, dan kaldu bubuknya. Kita masukkan saja. Kemudian bawang merah dengan bawang putih gorengnya. Ini betul-betul nasi gurih ya. Nasi lemak ini nasi gurih ya. Nasi uduk kalau di kita nasi kuning. Kemudian dikasih ini air pandan ya, air pandan yang sudah di blender. Kita kasih, masukkan, kemudian kita masukkan santannya. Saya pakai santan instan saja ya. Setelah itu baru diberi air ya. Beri air secukupnya ya, Bunda. Seperti kita menanak nasi. Cuman kalau mengaron beras yang memakai santan, ini ukurannya lebih, biasanya satu ruas jari telunjuk ya. Nah, nanti saya ukur, ini kita campur dulu ya. Kita ukur satu ruas jari. Ini kayaknya belum ya. Belum. Masih kurang ya. Sedikit lagi. Nah, ini sudah saya tambahkan. Ini satu ruas jari lebih ya. Nggak apa-apa karena nasi lemak ini memakai santan sama dengan nasi uduk, nasi kuning, jadi airnya itu harus lebih ya daripada menanak nasi atau mengaron nasi putih biasa. Nah, sekarang kita nyalakan kompornya. Nah, ini kita masak ya sampai menjadi aroma nasi. Jangan lupa ya, ini sudah mendidih, kita aduk. Jangan sampai mengerak di bagian bawah ya, Bunda. Nah, ini kalau sudah mendidih begini kita aduk. Ada baiknya memakai wajan yang anti lengket ya, Bunda. Biar bawahnya tidak cepat gosong ya atau mengerak. Atau panci yang anti lengket juga bisa. Nah, kalau pakai wajan biasa atau panci biasa jangan lupa diaduk ya dari bagian bawah. Dari bagian bawah disodok ya, begitu disodok jadi tidak mengeras di bagian bawahnya. Nah, ini airnya sudah menyusut ya, Bunda. Jangan lupa ini masih diaduk ya sampai betul-betul tercampur rata. Ini wangi banget ya, wangi pandan, wangi rempah, kemudian wangi bawang putih dan bawang merah goreng. Sedap sekali nih, belum jadi udah wanginya sangat menggoda, Bunda.
Nah, ini sudah kering ya. Akan saya matikan, ini sudah cukup. Saya matikan, kemudian siapkan dandang ya. Kita isi air dan didihkan. Jadi dimasukkannya nanti ke dandang harus sudah dalam keadaan mendidih air di dandangnya. Nah, ini dandangnya sudah mendidih airnya ya. Kita kukus. Sudah mendidih, kita masukkan nasinya. Ini ada sedikit lagi. Nah, ini biar matang agak berongga ya, jadi jangan dipadatkan Bunda. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup dan kita biarkan ya, kita kukus ini selama 20-25 menit atau sampai matang ya Bunda. Nah, sambil menunggu nasinya mateng, kita olah dulu ya yang buat sambalnya. Ini serainya kita geprek saja ya, biar keluar aromanya ya, kita geprek. Kemudian tomatnya ini tidak di blender ya, tapi saya iris-iris ya. Saya potong-potong kecil ya. Bawang bombaynya juga sama ya. Ini sepotong setengah butir. Kita iris-iris juga. Nah, begini bagi dua dulu. Nah, bahan lainnya yang untuk sambal, cabai ya. Kemudian bawang merah, bawang putih, bawang merah, bawang putih ini ya. Akan saya blender. Jadi bumbunya ada yang diiris, ada yang di blender ya. Kemudian terasi juga ikut ya di blender. Dan kita kasih air ya. Kita kasih air sedikit. Nah, ini kacangnya kita goreng dulu ya Bunda. Kulitnya jangan dikupas ya, biarkan sama kulitnya. Karena ini yang menjadi khasnya nasi lemak ya, jadi harus ada kacang tanah gorengnya. Ini digoreng sampai matang ya, sampai agak ke kuning kecoklatan. Nah, ini nasinya sudah matang, sudah 20 menit Bunda. Ini sudah saya cicip ya, barusan ini sudah matang. Jadi pengukusan ini selama 20 menit ya, tapi airnya harus mendidih dulu. Nah, ini akan saya matikan. Nasinya langsung diangkat ya. Kita pindahkan, jangan dibiarkan didandang ya. Karena nanti nasi bagian bawah akan berair ya. Uap dari dandang, jadi harus segera setelah matang harus segera diangkat ya Bunda. Sekarang kita bikin sambal nasi lemaknya. Cabai dan bawang yang sudah di blender kita tumis ya dengan minyak panas. Ini karena ada unsur air,
kita hilangkan dulu nanti sampai airnya habis ya, sampai keluar minyak, baru ditambahkan dengan bumbu yang lainnya. Nah, ini sudah keluar minyaknya ya, airnya sudah hilang. Kemudian kita masukkan bahan-bahan lainnya. Serai yang sudah digeprek, kemudian daun salam, jahe, bawang bombay, kemudian tomatnya, semua kita masukkan. Aduk. Aduk-aduk ya sampai bawangnya layu, tomatnya menyatu dengan sambalnya ya. Masukkan bumbunya, garam sama kaldu bubuk ini dimasukkan ya. Kemudian ini gula ya, gula merah. Gula merahnya masuk. Kemudian teri gorengnya atau ikan bilis ya, ikan teri itu ikan bilis kalau di Malaysia. Kita aduk. Kemudian masukkan air asamnya ya. Ini air asamnya kita masukkan. Nah, kita aduk. Ini dimasak terus sampai berubah warna dan kecoklatan ya, Bunda. Apinya dikecilkan ya, biar tidak gosong, jadi dimasak dengan api kecil. Nah, setelah masuk semua ini dimasak dengan api kecil sampai kecoklatan, merah kecoklatan ya, atau berubah warna, Bunda. Ini warnanya sudah berubah ya, kecoklatan ya, kemerahan. Asalnya merah cerah. Nah, ini sudah matang, sudah cukup, Bunda. Sudah pas rasanya. Kalau dirasa kurang garam atau gula, boleh tambahkan ya, Bunda. Sesuai selera saja. Nah, ini saya matikan. Kita angkat sambalnya. Sekarang waktunya menata nasi lemak ini ya di piring saji. Siapkan piring sajinya. Kemudian akan saya alasi dengan daun pisang ya. Daun pisang seperti ini. Kemudian kita tuangkan nasinya. Nasinya akan saya cetak ya di daun yang berbentuk kerucut seperti ini. Ya. Ini akan saya isi. Sekarang saya isi nasinya. Ini wangi banget, Bunda. Diisi dengan nasi lemak. Kemudian sambil dipadatkan ya. Ini.
Nah, sudah seperti kerucut ya Bunda. Ini selanjutnya akan saya tata. Ini akan saya kasih ayam serundeng ya. Resepnya dibuka saja di deskripsi ya Bunda. Ini ada, saya sertakan linknya. Nah, ini bumbunya ya. Kemudian kita kasih kacang ya. Kita kasih kacang ini di sini ya. Kita kasih kacang. Kemudian telur rebus. Ini memang komposisinya harus begini ya kalau nasi lemak. Ini ada telur rebus. Kemudian teri ya. Ini telur rebus di sini. Kemudian ini ada teri. Nah, beberapa ekor ya. Kecil sih ya. Ini ikan bilis kalau orang Malaysia menyebutnya ikan bilis. Nah, ini ikan teri. Kemudian sambalnya ya. Sambal nasi lemak. Merah ya, sedap ini. Sambalnya di sini. Sambal. Kemudian terakhir timun ya. Nah, ini memang harus ada timun ya. Kalau nasi lemak, lalapannya timun. Saya kasih 4 saja. Nah, seperti ini. Tara, sudah jadi nasi lemak pandan wangi ala dapur Mama Jani ya. Nih, nasi lemak pandan wangi ala dapur Mama Jani. Ini aduh sedap, masih hangat. Jangan lupa dicoba ya Bunda. Ini recommended banget. Wangi, harum, gurih. Waduh, sedap sekali. Oh ya bunda-bunda semua, jangan lupa ya like, share, dan komennya. Bagi yang belum subscribe, sekalian di subscribe ya, gratis subscribe itu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.